ini ya, Bu. Jika terus seperti ini, kita bisa buka toko baru dan cabang baru bulan depan. Ajang teater bisa diikuti oleh anak SD, SMP, dan SMA. Satu tim terdiri dari 1-5 orang dan minimal 1 robot. Tujuannya adalah untuk melakukan penampilan berdasarkan tema yang diberikan. Tema tahun ini adalah Technology that Influences Today's Health. Syarat dan ketentuan. Arena penampilan berdimensi 2x2 meter dan tinggi 2 meter. Arena harus ditandai dengan garis hitam dengan lebar 5 mm ke atas. Untuk dimensi robot tidak boleh melebihi dimensi arena, dan tidak ada batasan mikroprosesor, motor, ataupun sensor yang dapat dipakai. Mekanisme kompetisi. Partisipan diberikan waktu total 10 menit, yang di dalamnya ada waktu persiapan, penampilan, dan pengulangan apabila terjadi kesalahan. Dengan durasi penampilan minimal 2 menit dan maksimal 7 menit. Peran robot dalam penampilan juga akan mempengaruhi nilai. Partisipan diperbolehkan untuk menggunakan pencahayaan dan special effect lainnya. Penggunaan cairan, dry ice, dan efek lainnya yang dapat membahayakan digunakan dengan hati-hati. Kostum dan dekorasi pada robot juga akan menambah nilai. Musik dan efek suara lainnya disarankan untuk diputar di platform virtual atau melalui speaker, dan tidak boleh mengandung pornografi ataupun unsur sara. Disarankan untuk mulai musik duluan lalu menyesuaikan robot dengan musik. Mekanisme penilaian. Mulai dari penampilan dengan total 35 poin, terdiri dari seberapa menghiburnya penampilan, lancarnya vokal dan diksi, dan pesan moral. Inovasi dengan total 35 poin terdiri dari keaslian cerita, peran si robot, dan keautomatisan si robot. Apakah dikendalikan atau menjalankan program. Teknikal dengan total 30 poin terdiri dari penilaian special effect, penggunaan properti seperti pencahayaan dan suara, dan manajemen waktu, yaitu penilaian jumlah pengulangan dan error dalam penampilan. Berikut ini adalah contoh penampilan si muncul, yaitu penampilan yang terinspirasi oleh perusahaan jamu terbesar Indonesia. Pada tahun 1900-an di Ambarawa, hiduplah sepasang suami istri bernama Sim Tiang Hye dan Go Jing Nil. Mereka hidup harmonis dan memiliki usaha pemerahan susu yang sangat sukses. Wah, banyak sekali susu yang dihasilkan hari ini, Bu. Iya, hari ini hasil susunya lebih banyak dari biasanya. Semoga hasil susu esok hari akan lebih banyak dari ini ya, Bu. Jika terus seperti ini, kita bisa buka toko baru dan cabang baru bulan depan. Kita berdoa saja ya, Bu. Meski masa depan Go Jing Nil dan Sim Tiang Hye terlihat cerah, tanpa sepengetahuan mereka, ada sebuah badai yang akan menghantam. Pada tahun 1928, terjadi perang Malaysia di Ambarawa yang membuat kehilangan perusahaan mereka. Bu, masuk ke dalam rumah sekarang. Hah? Ada apa, Pak? Ada perang, Bu. Bu, tiarap. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Kita harus segera pergi dari kota ini. Tapi bagaimana dengan usaha kita, Pak? Biarkan saja, masih banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi kita akan kemana? Kita akan pergi ke Solo sekarang. Sepertinya di sana akan lebih aman untuk kita. Mereka pun segera pergi meninggalkan Ambarawa menuju Solo. Mereka meninggalkan semua harta mereka dalam perang tersebut. Mereka memulai segalanya dari nol kembali. Pak, uang kita sudah tidak cukup lagi untuk membeli beras. Kita sudah kehilangan usaha peternakan sapi kita. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang. Iya, Bapak tahu, Bu. Kita harus membuka kembali usaha kita. Kita tidak bisa terus seperti ini. Bu, bukannya Ibu bisa buat roti? Bagaimana jika kita membuat usaha roti? Kita butuh saja, setidaknya bisa untuk menutup kerugian kita ini. Boleh juga, Pak. Tapi apa bisa menutup semua kerugian kita?
Bagaimana kalau kita malah makin merugi? Tenang saja Bu, kalaupun tidak menutupi kerugian kita, paling tidak hasil berdagang kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, tibalah mereka di Solo. Usaha roti yang mereka bangun dengan niat awal hanya untuk menutupi ekonomi dengan nama Roti Muncul itu pun sukses. Hingga toko roti tersebut berumur kurang lebih 5 tahun, terbesit ide oleh mereka untuk mengembangkan usaha lain sesuai dengan kemampuan ibuku, yaitu usaha jamu. Bu lagi ngapain sih? Kok serius banget? Iya, Pak. Ibu lagi iseng-iseng bikin jamu buat kita minum. Bu, Bapak mau dong jamunya? Kayaknya enak tuh. Ambil aja di meja, Pak. Gimana, Pak? Enak tidak? Tadi Bapak dengar dari tetangga kita. Katanya mereka ingin minum jamu, tapi tidak ada yang jual. Iya sih, Pak. Ibu juga denger mereka ngeluh kayak gitu. Terus mereka juga suka sama jamu ibu. Ya sudah, Pak. Ibu setuju kita buat toko jamu aja. Melalui jerih payah mereka bersama, usaha jamu yang mereka namai Jamu 7 Angin itu pun sukses. Selang 5 tahun kemudian, pada masa agresi militer Belanda I, usaha mereka pun sempat. Ada apa lagi nih, Pak? Suara kericuhan apa lagi itu? Sepertinya itu suara tentara lagi, Bu. Kita harus pergi meninggalkan kota ini segera. Tapi ini udah kesekian kalinya kita berpindah dari kota ke kota, Pak. Kita sudah bahagia di sini. Usaha kita laku. Bapak ingin apa lagi? Aku tidak ingin pergi. Aku ingin tetap di sini. Tapi kita tidak bisa tetap diam di sini saja, Bu. Kita harus tetap pergi. Kita bisa membuat usaha yang sama di kota lain saja. Sudah, jangan banyak mengeluh. Ayo bantu aku mencari jalan keluar dari sini. Walaupun dengan sangat berat hati dan air mata yang mengucur, Go dan Siam tetap harus meninggalkan usaha mereka yang sudah mereka jalankan selama beberapa tahun. Akhirnya, Go dan Siam pun mengungsi ke kota Semarang. Setelah perjalanan yang jauh ditempuh Go dan Siam dari Solo menuju Semarang, Go dan Siam memutuskan untuk mencari tempat tinggal dan buru-buru membuka toko jamu mereka yang baru. Tapi, untuk usaha ini, mereka menginginkan nama baru untuk produk jamu mereka. Bu, mau kita namai apa produk jamu kita ini? Bagaimana kalau kita namanya produk kita ini dengan nama yang lebih memiliki arti? Seperti Bagaimana dengan si muncul, Pak? si muncul, impian yang terwujud. Boleh juga, Bu. Baiklah, kita sepakat untuk menamai produk kita ini si muncul ya. Terbayar sudah semua jerit payah yang dilakukan oleh pasangan ini. Sekarang mereka memiliki usaha jamu terbesar di Indonesia. Perjuangan mereka tidak cukup sampai di situ saja, karena banyaknya permintaan untuk kemasan jamu yang lebih praktis. Mereka pun mulai membuat jamu 7 angin dalam bentuk serbuk yang tentunya memiliki tempat tersendiri di hati para pelanggan mereka. Sejak saat itu pun, usaha mereka mulai meroket hingga menjadi pabrik jamu terbesar di Indonesia dan akan terus berkembang. Terima kasih.